Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra ramadhana ghurrata wajhil 'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bis salati waz zakati was siyam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia, jamaah salat Isya. Dan ini merupakan amalan yang luar biasa. Ketika langkah kita menuju masjid akan diberikan imbalan yang luar biasa oleh Allah, mengangkat derajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Dan di dalam hadis yang lain, siapa yang melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah di pagi dan petang hari, maka ketika berangkat di pagi hari itu akan dibangunkan rumah di surga. Begitu pula petang hari dia langkahkan kakinya, maka petang hari itu pula dibangunkan rumah di surga. Maka berapa banyak rumah yang sudah dibangun Allah di surga buat kita yang setiap saat melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu adalah catatan kehidupan akhirat yang tidak semua orang yakin bahwa kita benar-benar akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memotivasi kita tentang masjid ini. Setelah kita mengalami pandemi ya, beberapa 2 tahun lebih ya. Ini kadang-kadang bisa menjadi dalil bagi yang tidak biasa kakinya itu melangkah ke masjid. Ternyata salat noma yo kapopo gitu ya. Jadi dalil sehingga keenaan akan sholat di rumah, sholat di rumah saja. Dan ini menunjukkan memang jadi jumlah jamaah yang datang ke masjid sebelum dan setelah pandemi itu berubah. Berbagai macam hal tentunya, berbagai macam faktor. Dan ini tidak terjadi di Masjid Al-Hidayah saja. Insya Allah di masjid-masjid yang lain juga seperti itu. Maka kita perlu mendorong kembali kebiasaan yang dulu pernah dilakukan, melangkahkan kaki menuju masjid. Ini kita ulang kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat di permukaan bumi ini yang paling dicintai Allah, yang paling disuka Allah adalah masjid-masjid. Adalah masjid-masjid Allah. Allah cinta terhadap tempat ini. Mengapa Allah mencintai di permukaan bumi ini? Tidaklah ada lain yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena di dalam masjid itu fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Karena di dalam masjid itu banyak orang yang suka mensucikan dirinya. Dia senantiasa memuji-muji Allah. Dia senantiasa bertasbih. Dia senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Saya kira tidak ada yang di dalam masjid lalu menyanyi gitu, tidak ada. Pasti kalimat-kalimat thayyibah memuji Allah dan beristighfar banyak, memohon ampun kepada Allah. Inilah Allah suka dengan itu. Karenanya Allah juga suka melihat orang-orang yang mensucikan diri itu.
Dan Allah memberikan sambutan, mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang mohon ampun, mensucikan dirinya di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu kita dorong kembali, agar kita, saudara-saudara kita, mencintai tempat yang dicintai Allah. Allah mencintai tempat dan orang-orang yang di dalamnya yang suka mensucikan diri, termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pembuka kita. Yang kedua adalah mengapa kita malam hari ini akan salat tarawih. Sebagai takmir masjid senantiasa memfasilitasi, karena di umat ini kan banyak pemikiran, banyak pemahaman, dan ini jangan sampai terjadi perselisihan. Perbedaan pemikiran, pemahaman tidak menjadikan kita berpikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setiap umat itu diturunkan pedoman hidup ini dari zaman nabi-nabi. Ada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pada zaman kita, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'anul Karim. Apakah kemudian ketika Al-Qur'an itu diturunkan lalu kemudian tidak ada perselisihan di situ? Ada pemahaman yang berbeda di antara kita. Bagaimana menyikapi penafsiran, pemahaman yang berbeda-beda? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah untuk menguji kalian atas nikmat karunia yang telah dikurunkan kepada kalian. Apa itu? Mempergunakan akal fikiran kita, hati nurani kita. Ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan, bagaimana kita bisa optimal mempergunakan akal fikiran itu? Bagaimana caranya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Tidak perlu menyalahkan sana dan menyalahkan sini, karena itu adalah sunatullah. Perbedaan pemahaman, pola fikir kita adalah merupakan sunatullah, dan itu ujian. Bagaimana kalian kalau bisa mampu mempergunakan akal fikiran itu, menjadikan hati ini sabar, hati ini tetap dingin, kepala tetap dingin, tetapi di sisi lain mampu menampilkan diri dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini kita mempergunakan akal fikiran supaya bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang saleh itu. Ilaina marji'ukum jami'illahi marji'ukum jami'an. Kita tidak punya kapasitas untuk menilai satu dengan yang lain di dalam agama, apalagi di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Kita tidak memiliki kapasitas. Kalian salah, kalian yang benar. Tidak ada kapasitas itu. Semuanya tidak ada yang mutlak kebenarannya. Makanya Allah menyampaikan ilallahi marji'ukum, bahwa kalian semua itu pasti akan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali itu Allah memberikan penilaian. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan menilai apa yang dulu pernah kalian perselisihkan itu satu dengan yang lain. Itu yang Allah yang akan menilai. Yang benar yang mana itu, yang nilai tinggi yang mana, yang nilai rendah di mana, itu Allah yang menentukan. Jadi tugas kita adalah fastabiqul khairat, menampilkan diri kita ini dengan sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Jadi kalau kita menyalahkan sini, menyalahkan sana, lupa kita tugas kita. Kita tidak sempat fastabiqul khairat ini. Kita akan sibuk dengan menilai, mencurigai, habis energi kita. Maka pergunakan, kita isi dengan kebaikan. Untuk apa?
untuk agar Allah nanti ketika menilai kita penuh dengan kebaikan. Itu yang kita harapkan. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nilai yang terbaik, sehingga ditempatkan di tempat yang terbaik pula. Ini alasan dari Takmir Masjid Al-Hidayah memfasilitasi umat ini. Ada yang mulai puasa besok dan ada pula yang mulai puasa lusa. Semuanya perbedaan itu mendorong kita untuk fastabiqul khairat. Yang terpenting mudah-mudahan kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika datang hilal Ramadan, Rasulullah mengatakan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bis salamati wal islam wal amni wal iman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hilal Ramadan itu kita dikaruniai, dijadikan keselamatan bagi kita. Selamat lahir dan batin kita, keislaman kita tetap istiqomah. Itu yang kita mohon kepada Allah. Selamat sehat walafiat badan kita. Selamat di dalam akidah kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amni wal iman. Lalu diberikan kita ini mohon kepada Allah dengan hilal Ramadan di dalam keadaan yang aman, tentram kita ini. Tidak terganggu apa-apa. Aman, rezeki kita juga aman. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk. Tanpa rasa aman kita tidak akan khusyuk. Ada pertikaian di dalam rumah tangga kita tidak akan khusyuk. Datang di masjid yang terpikir di rumah, kata kok oh my god, kekiran mana itu gitu. Rasa aman semuanya. Yang kita mohon kepada Allah agar apa? Ibadah di bulan Ramadan ini kita di dalam keadaan yang tenang, lahir dan batin kita, sehingga kita benar-benar khusyuk. Apa tujuan kita? Kita ini tidak ada yang tidak menumpuk dosa di dalam kehidupan kita. Banyak kita berdosa 11 bulan yang lalu, dan bulan ini disediakan bagi kita, bagi orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah mengatakan, marhaban ya Ramadan ya mutahhir. Selamat datang Ramadan, bulan yang mensucikan. Sahabat bertanya, mensucikan bagaimana? Yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Mensucikan orang-orang yang mau mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Di akhir Ramadan tahun lalu kita sudah berdoa kepada Allah, bahkan membuat pantun, membuat satu kata-kata mutiara yang baik, kata-kata usang gitu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Itu kita ucapkan di akhir Ramadan dulu. Kalau Allah menghendaki kita umur panjang, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan lagi gitu. Doa kita dulu. Tetapi tidak semua yang berdoa itu diberi kesempatan malam ini bertemu dengan Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita di masa pandemi yang lalu mendahului kita, sehingga saat Ramadan saat ini tidak bersama-sama kita kembali. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mensucikan diri kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendahului kita, termasuk istri saya gitu, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan senantiasa kehidupan barzahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengaruniakan kekuatan lahir dan batin kita, kekuatan iman kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan kita keluar Ramadan sebagai orang yang suci dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.